yang kemudian hamil dengan sedarah ya, itu melahirkan bayi-bayi yang mengalami kecacatan secara fisik. Ada yang mereka kemudian juga diangkat sebagai penghubung, ada yang mereka kemudian dipakai untuk untuk ritual ataupun untuk perjamuan itu. Ya. Sebelum tadi kita selesai ada satu yang begini mas, yang membalikan badan, dia gini membawa kepala saja. Karena ini sudah masuk ke level 3 berikutnya, saya perlu seorang tandem, teman yang nanti akan mendampingi, bukan membackup ya, akan mendampingi, kita akan tandem. Jadi apa yang saya lihat belum tentu dilihat teman saya dan sebaliknya gitu. Jadi kita bertukar pikiran ataupun bertukar apa yang kita lihat. Dan tentunya karena ini kan sudah ke level berikutnya gitu. Jadi butuh sesuatu hal yang itu pas kena, dan kita endingnya ini nanti arahnya kemana. Jadi akan ada satu omho lagi ini, kita akan kolaborasi, tapi kita akan mencoba cari tahu seluk beluknya ini seperti apa. Dan tentunya karena ada dua ya nanti yang ngemayungin, tidak hanya saya sendiri, jadi teman-teman ini insya Allah akan lebih aman. Kalau menurut saya kita belum tuntas sebelum kita menceritakan Algojo ini sebenarnya siapa, kemudian kenapa kaitannya dengan tanah yang ada di sini, dan peran mereka itu seperti apa, apakah masih ada, dan bagaimana penggambaran secara fisiknya itu seperti apa, kostum ataupun agama yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi, dan ini masih kita melanjutkan untuk bagian ketiga, pengantin setan. Kali ini saya mencoba untuk melacak keberadaan dari para Algojonya atau para pengikut yang dulu menjadi eksekutor, dan juga yang menyediakan dan mencari untuk, kita sebutnya kalau di sini untuk perjamuan atau untuk sesajian gitu. Karena ini bukan tidak ada tumbal. Dan uniknya dalam perjamuan itu tidak semuanya dipaksa untuk menjadi yang disantap, tapi mereka menyerahkan dirinya sendiri gitu. Dan tentunya karena levelnya ini sudah mulai naik, dan tentunya saya sangat berhati-hati. Saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini, dan teman-teman saya sebelumnya tadi Mas Rizky dan juga Mbak Olida ada baiknya untuk istirahat dulu. Maka saya akan ditemani oleh Mas Amey. Samei. Dingin banget. Dingin banget di sini. Iya. Cuacanya. Ini iya, tapi rasanya di sini panas, cuman di sini panas banget. Panas banget di sini. Saya pun juga sama. Sebelum nanti kita masuk, ini sebenarnya satu lokasi tempat yang direkomendasikan oleh Mas Amey. Kenapa memilih tempat ini? Ini kayaknya untuk melanjutkan cerita-cerita sebelumnya. Aku juga nonton yang kemarin yang pertama, terus dapat cerita dari teman-teman juga yang kedua, banyak hal-hal janggal ya, lebih ke kena fisik juga gitu loh. Ternyata di trekking sampai sini bukan cuma sekedar pengantin aja, seolah-olah itu cuma kayak pengantin nikah, cuman nggak gitu doang gitu. Ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Mungkin tempat ini bisa menjadi jawaban dari itu semua. Iya. Dan ini tentunya dalam melakukan ini tadi kita sebelumnya ada beberapa ini ya Mas ya, untuk pencegahan. Jadi mungkin jangan disalah tafsirkan. Jadi ini satu pencegahan,
Tadi apa Mas Ami itu? Jadi karena yang kita hadapi sekarang ini bukan cuman jin yang pada umumnya ada di sekitar manusia, gitu. Jadi kita butuh distraksi supaya perjalanan kita kali ini itu aman sih. Terlebih dengan teman-teman yang ada di sini gitu kan ya, ada tim kameramen, ada kita juga gitu, dan lainnya supaya tidak merusak, kehadiran mereka merusak dan mengganggu kita lebih parah gitu. Makanya ada distraksi, aku menyiapkan distraksi supaya mereka nggak mengganggu kita. Iya, iya. Gitu sih. Iya, dan tentunya ini saya mendapatkan banyak cerita berkelanjutan dari sebelumnya. Tidak coba-coba, tidak berani mediumisasi tentunya. Bener-bener. Karena kita kondisi sekarang memayungi teman-teman karena ini sudah masuk ke tahap terakhir dan kita mencari konklusinya seperti apa. Nggak usah berlama-lama sih Mas. Kita mengikuti tapi jangan terbawa arus. Iya. Dan Karena biar cepat lepas gitu. iya, berat banget soalnya. Ini kita masuk aja Mas mulai. Cuman kalau di sini menurut saya ramenya kayak aula ya Mas. Ramai banget di Nom. Kalau sebelum-sebelumnya kan mulai dari satu kan mereka bentuknya piramida terbalik ya. Betul. Dari kita ketemu satu entitas yang umum itu sampai terkerucut. Iya. Ini kita sudah kerucutnya. Jadi di atasnya pengen setannya ada siapa Iya. sih? Gitu. Betul. Banyak banget sih entitas-entitas yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya ya. Iya. Dan rumah ini saya konfirmasi bukan atau tidak pernah dipakaikan untuk sekte. Rumah ini memang rumah tinggal biasa, tetapi di bawah tanah ini. Betul banget. Yang saya maksud itu, Mas. Itu benar. Itu yang sebenarnya aku khawatirkan juga karena sejarah dari kisah yang ada di tanah ini tuh benar-benar wow banget. Iya. Mas kita masuk. Ini dinginnya udah beda. Kita mulai dari sini mungkin ya Mas? Dari sini aja udah banyak om ya yang liatin ke dalam. Iya, dari luar. Dari luar. Dan kalau pada boleh minta titip panas soalnya. Apa ya Mas, kalau sebelumnya mungkin hanya satu potong tapi di sini itu semuanya bergabung. Saya melihat satu gambaran sepasang pengantin kemudian di bawah ada banyak sekali Mas. Betul. Orang-orang dengan seperti menggunakan hoodie. Betul. Di bawah orang itu ada lagi, maaf ya, seperti sosok entitas menyerupai pocong. Memang seperti pocong tetap dan mereka bersujud. Tapi mohon maaf kalau dalam sholat itu kan wujudnya begini ya Mas ya. Iya. Misalkan kita kan begini ya. Ya kan wujud balik ini loh Mas kepalanya. Iya, sujud. seperti itu. Iya, Betul. Kalau dari pandangan Mas Tame apa? Mungkin aku udah merinding, belum ngomong aku udah merinding duluan. Hierarkinya di sini lengkap ya, gitu dari apa yang disembah. Ini energinya kenceng banget, aku sampai takut buat nyebutinnya. Iya. Hierarkinya di sini lengkap dari apa yang disembah, terus si penyembahnya, terus si penyembah yang menyembah, gitu loh. Jadi hierarkinya tuh kelihatan banget. Di sini kayak memang tergambar suatu ritual yang besar banget pada masanya. Dan energinya masih kenceng banget. Itu sih yang aku rasain. Ya karena tanah ini pun juga mengandung darah, Mas. Walaupun sudah didirikan ini dan sudah tertimbun ya, karena ini ada di satu lereng gunung vulkanik aktif yang ketika terjadi efek guguran ini ya Mas, material vulkanik itu tertutup, tetapi di bawah itu energinya masih terasa kencang. Kita apalagi nggak ketutup kan ya Om ya? Iya. Makin kencang kali. Dibangun tempat ini dan kemudian tempat ini pun nggak nyaman ketika ditempati. Betul gitu banget. Dan saya melihat satu prosesi, kalau sebelumnya mungkin sebelumnya tadi kita mencium bau darah segar Mas. Iya. Pada kali ini kita mencium bau bangkai. Yang saya rasakan satu bangkai yang itu dikerumuni banyak lalat besar di situ. Ini bau bangkai banget Mas, benar. Ini merujuk pada satu peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Saya melihat di situ ada satu pohon besar, kemudian ada seperti batu talenan ya. Iya. Itu loh Mas. Betul. Di batu talenan itu banyak sekali orang yang dipenggal di situ. Iya. Dan ketika dipenggal itu tidak serta-merta langsung mati, tapi kepala itu masih bisa ketawa. Kayak bahagia gitu loh. Iya. Seperti bahagia begitu, ditumbalin seperti bahagia. Cuman banyak banget ini coba komunikasi banyak banget sampai ini kita bagi gini aja Mas Ame.
Mas Ame jangan mediumisasi, pas saya pun juga. Mas Ame coba berkomunikasi dengan siapa, saya coba mengetrack retrokondisinya seperti apa, nanti kita temukan gitu. Kita bagi ini biar agak ringan nanti gitu. Kita coba dari hierarki bawah dulu kali ya. Iya, Soalnya ini bentuknya begini ya, kalau kita sebutkan. Iya. Ini ada 3 lapisan. Ini yang sudah selesai. Iya. Nah, kita masuknya ke sini. Ini tuh siapa menjadi tanda tanya. Itu Nah, kita kan mau cari tuh siapa tahu tuh Om ya. Iya, Siapa yang ada di balik. Sebatas itu saja gitu. Cukup itu aja. Iya. Bentar, Om. Ya. Jadi posisinya yang makhluk sekarang ini Makanya dilepas saja. siluman ya Om ya? Iya. Jadi ada half breeding gitu loh modelannya. Semacam kayak manusia sama siluman. Jadi ini hierarki paling bawah. Namun di balik itu semua emang ada kumpulan orang-orang dari berbagai macam tempat di Jawa Tengah. Pesta persembahan iblis. Gini sih Mas, memang benar. Saya melihat ada entitas siluman, bahkan sering kita kenal tuh pesugihan buta hijau Mas. Oke. Ini ada orang datang, kemudian mereka tahunya itu pesugihan buta hijau, tetapi ternyata si buta hijaunya ini masih ada yang atas lagi. Jadi perantara saja. Tapi ada beberapa orang yang tahunya sebatas entitas siluman ular ini, itu ular hijau itu. Di satu sisi, saya melihat beberapa orang yang tadi saya sampaikan datang itu mereka orang dengan pakaian biasa, dengan aktivitas harian biasa, bukan satu orang besar, bukan seorang pejabat, hanya orang biasa, tetapi membentuk satu komunitas. Itu. Iya. Nah, betul. Ribuan tahun kemudian ketika tempat ini terkurung, keturunan itu melacak. Ya. Dia tahu menaruhnya di sini juga. Jadi dari 3 tempat itu tertaruhnya di sini. Dan saat coba kita lihat tempat ini ketika aktif, ketika dipakai, itu nggak nyaman Mas tinggal di sini. Itu tanahnya karena itu sih Mas. Dan mereka tuh dengan sadar ya, sadar. Awalnya mereka seperti kayak kumpulan orang-orang biasa aja sih, beneran nggak ada tujuan apapun. Gitu, kayak memang mereka punya satu keyakinan yang kuat gitu loh, satu keyakinan yang kuat. Pada akhirnya tujuan-tujuan itu semakin kesini, semakin zaman jalan semakin berubah. Iya, semakin gitu menyimpang. Apa itu ini ya Om ya? Maksudnya apa emang tipu dayanya iblis seperti itu kali ya? Iya. Mengumpulkan dari tidak diminta apa-apa gitu awalnya, pada akhirnya dibutuhkan sesuatu untuk agar tujuannya tercapai. Iya, dan tujuan yang tercapai di sini tidak serta-merta sesuatu harta atau jabatan Mas. Tapi mereka memiliki satu keinginan, misalkan si A ini orang tahunya dia sudah kaya raya, tetapi ada satu yang dia kurang, misalkan tidak punya keturunan. Ada juga yang si B itu sudah punya keturunan, sudah punya pekerjaan, tetapi ada keinginan dia memiliki satu power karismatik, misalkan gitu. Atau ada orang yang dia ingin lancar jalan berbicara gitu. Jadi entitas ini sangat paham betul keinginan orang-orang ini di luar dari 3 hal duniawi. Yaitu jika laki-laki adalah jabatan, harta, dan wanita. Tapi di balik itu, yang menimbulkan iri ini apa sih? Seseorang ini sudah bisa kaya raya, tapi ternyata dia tidak bisa kenal dengan banyak orang, misalkan gitu. Jadi itu yang dikabulkan, gitu. Dan apa ya Mas ya?
dalam melakukan ritual itu ketika ini sudah tertutup ya, jadi ada satu ritual sebenarnya diawali dari penghayat kepercayaan, Mas. Iya, itu dia tadi yang aku bilang. Penghayat kepercayaan. Betul. Penghayat kepercayaan yang betul. memang beribadah atau sembahyangnya itu menghadap gunung karena dianggap gunung itu satu tempat suci, betul. tempat berkumpul para ini ya Mas, para leluhur. Namun seiring berjalannya itu ada penyimpangan. Nah, gitu. Itu sih benar banget yang masuk yang masuk dari makhluk tadi menginformasikan bahwa awalnya memang hanya kumpulan orang-orang yang ada ritual kayak apa ya, kayak biasa gitu tuh, hari-hari pahlawan lah gitu loh. Ngumpul kayak gitu, dan pada akhirnya semakin waktu berjalan ada ritual-ritual yang menjijikan sih, bahasa kasarnya menjijikan banget dan menyeramkan gitu. Iya. Aku bener-bener nggak expect ada gitu di sini. Iya. Hal-hal seperti itu bukan cuma di film-film luar ya. Iya. Gitu, bahkan di tanah yang kita injak ini pernah terjadi hal seperti itu. Iya, dan ini terjadi sudah ribuan tahun yang lalu, terulang lagi ketika residual itu berlapis-lapis dan semacam memiliki satu radar. Iya. Akhirnya anak keturunannya ini tahu, mereka reunian membentuk lagi. Dan terjadilah pengantin setan yang dibahas sebelumnya. Iya. Gitu. Apa itu mereka itu bisa datang lewat mimpi kali, menginfokan gitu mungkin ya? Iya. Untuk datang ke tempat ini kan kadang aku juga pernah mendengar beberapa orang yang datang ke sini tuh ada lewat mimpi. Iya. Gitu. Ada datang lewat mimpi, suruh datang ke Kaliurang, tapi entah maksudnya apa gitu. Kita tidak tahu dan tidak ketemu dengan siapa. Iya. Dan dalam satu pesta, awalnya hanya pesta kenduri biasa sih Mas, saya lihat. Tapi ada beberapa yang sifatnya sudah menyimpang. Kalau biasanya kita melihat pesta kenduri ada doa-doa yang itu melingkari, ini duduknya itu kayak nge-soft gitu. Gitu Mas, dan yang nampak gitu. Ini sebelum nanti Mas Ame coba, saya tertarik ke sana, nanti coba kita kunjungi sana. Soalnya tadi makin ke dalam makin kuat ya. Iya. Ini yang katanya sama sebelumnya Mas Ame sampaikan, yaitu Al-Gojo itu seperti apa. Sebelum nanti kita sampai ke puncaknya, yang satu titik, dan hubungannya ke semuanya ini apa. Bakal agak pegal-pegal sih Om ini Om. Iya. Agak ini Mas, menjaga fokus sih. Benar, nggak boleh sembarang di sini sih. Dan ini tempatnya lembab juga. Dan ini uniknya, tempat lembab seperti ini kan harusnya diisi entitas-entitas yang sering kita kenal ya. Iya. Mereka nggak muncul. Nggak muncul, takut Mas. Benar, mereka nggak muncul. Nah, sebenarnya yang aku heran ini tumpukan semacam kayak tumpukan kain-kain gitu loh. Iya. Tumpukan kain, tapi aku nggak ngerti ini apa maksudnya. Makanya aku bilang kemarin pas melihat video dari teman-teman itu, kita akan kesini gitu. Aku rasa ini kayak mereka nih entitas-entitas yang muncul di siang hari, mereka kesebar, dan ketika malam mereka nyumput dan ngumpul di sini. Akhirnya pocong-pocong atau kuntilanak bertumpuk di sini, Tom. Iya, sembunyi. Iya. Pas survei kemarin aku sama OB dengar suara. Nampak. Pas waktu mau masuk pintu ini langsung ada suara. Cuma Dewi yang ada. Kita coba masuk berdua aja Mas Ame, kita tutup. Ini tim kameramen di luar dulu. Nanti apa yang kita peroleh kita ceritain di luar. Ya nggak usah ikut. Ayo Mas. Kayaknya ada cerita soalnya di sini. Iya. Kita berdua aja. Oh, ini Mas. Makanya, ini kakek-kakek ini loh, dari tadi yang diranjang ini nih. Iya Mas. Agak-agak. Tadi setelah, yang tadi makan ati satu ya. Aldemen di sini, makan ati ikut dalam. Bertiga kita. Ini Mas. Ini di sini. Iya. Sini tumpukan kain putih. Nah di sini tumpukan juga nih. Dan di sini ada sosok kakek-kakek yang terbaring nih Om. Iya, yang tertidur. Tapi dengan ini Mas, dengan rambut gondrong warna putih. Belakangnya itu ya? Iya. Kita nggak mau rekomendasi. kemana enak? Ini sangat tidak direkomendasikan guys buat dilihat. Sangat tidak direkomendasikan. Tapi ini ya Mas ya, saya melihat badannya itu kayak meleleh. Nah itu kenapa Mas kayak berlendir? Itu yang Mas Ame coba komunikasi dengan di sini, saya coba komunikasi dengan satu entitas pocong itu siapa? Yang biasanya kalau kita lihat
pocong itu kan ya mungkin berdiri gini ya, tapi dia itu bertumpuk-tumpuk ini. Kayak manekin pocong yang dijadikan satu, Iya. tapi ini sama kalau orang sujud itu kayak sujudnya balik gini loh. Kayak maaf ya kalau dalam agama ketika sholat seperti itu munafik. Munafik, bener. Itu. Apa? Oh iya. Mas Ame ke situ, saya ke situ. Oke. Kalian yang tidak berkepentingan satu keluar dulu, Mas Tata. Punten. Nggak mau. Aduh. Wah, jijik banget Om. Itu bau nanah, Mas. Ulangi ya, Ge. Ulangi teman-teman. Ini jangan dicoba-coba di rumah nih. Cukup kuat juga sih ini entitasnya, termasuk cukup lama. Bau banget, bau banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Perempuan, Om. Iya, kata perempuan ya, Mas. Ibu kayak tadi kayak tak pikir laki-laki, Mas, tapi rambutnya panjang putih ini. Putih Dikulitin semua. Om, hidup-hidup. Iya. Oh, jubilai misalnya. Aduh, nggak deh lagi, nggak deh. Ini nggak banget. Jadi dimulai dari mana ya? Jadi ada satu prosesi ritual juga di mana dia itu ada suatu keyakinan di situ yang kalau mau umur panjang, masuk akal ini nggak umur panjang apaan kalau dikulitin gini? Jadi si perempuan ini nggak kelihatan kayak perempuan karena udah meleleh banget itu karena dikulitin hidup-hidup dia. Benar-benar bau banget nanahnya karena jadi si dadanya tuh dibuka. Dia bawahnya dikelopetin satu-satu. Dan dia senang digituin. Ini suatu keyakinan dan kepercayaan yang aneh dan gak recommended banget buat ditiru di rumah teman-teman. Terus Mas Ame kesini mungkin gabung. Ini Mas. Ya, mereka kayak udang gitu loh Mas. Iya. Ya, ini. Tadi saya gambarnya pakai tangan kiri. Maaf ya, ini bukan vandal ya, tapi tangan saya langsung bergerak sendiri. Dan apa yang dipegang ini, jadi ini sketsanya kepala ini tanah di belakang ini tanah. Dan mereka nggak yang bisa berdiri begini, tapi agak gini membungkuk gitu ya. Ini menggambarkan seseorang nih, kalau tadi saya sampaikan ada beberapa orang-orang kampung yang waktu itu terlihat sangat agamis, maaf ya, memeluk agama Muslim gitu. Mereka sebenarnya menganggap ini satu kepercayaan, tetapi mereka kemudian ada yang belok ya, ada yang menyimpang dengan tujuan-tujuan negatif, Mas. Untuk mereka yang mengilmu, melampiaskan hasrat seksual, dan
dalam proses ibadahnya itu yang ini unik ya, ketika mereka melaksanakan ibadah sholat itu seharusnya sujud seperti ini, tapi ini tuh menghadapnya gini loh, ke bawah. Dan ketika meninggal ada beberapa yang lupa dibuka tali pocong atau apa, itu saat digali kembali ketemunya seperti ini semua. Dan uniknya ada beberapa yang mencoba untuk ini dibuka, isinya apa? Di dalam adalah pelepah pisang atau batang pisang, gedebok. Banyak kan isinya gedebok. Dan ternyata mereka ini ketika satu entitas, ini ada kaitannya dengan yang Mas Ame. Satu entitas beliau seorang perempuan yang ingin menginginkan satu keawetan, kecantikan ataupun ini secara abadi, itu dikelilingi kayak gini, Mas. Jadi modelnya kayak radio gini loh, Mas. Iya bener Om. Dan itu sebenarnya kenapa memilih itu kan bambu, Mas, manifestasi dari keranda. Jadi saya melihat ada satu keranda, ini maaf ya kalau ini entah nanti mau dikomenin apalah, ini tangan saya nggak bisa berhenti, Mas. Jadi ada satu keranda terbuat dari anyaman bambu, kemudian yang Mas itu tadi ada di dalam di sini dengan kondisi menyisakan daging tapi tidak berdarah. Itu jadi kayak apa sih, Mas, kalau ini mungkin sudah masuk ke dalam lapisan epidermis gitu ya. Epidermisnya dia tidak ada pemuda, tapi kayak kita rasakan mungkin kita jatuh di aspal. Kayak gitu, Mas. Betul. Kemudian dikelilingi dengan pocong yang ini seperti sedang ritual juga gitu ya. Semuanya begini semua tapi dalam kondisi terpocong semua. Dan ini hanya ditutupi dengan kain putih yang tadi dimaksud. Itu sih, Mas, salah satu penggambaran dari seremnya ritual di sini. Kepercayaan ritual yang ada pada saat itu ya. Iya. Mungkin nggak cuma dia kali ya. Mungkin ini yang terakhir kali si perempuan ini yang residunya masih ada sampai sekarang gitu. Iya. Dan saya belum bisa mengambil kesimpulan apakah ini termasuk dalam pengantin setan atau ini seseorang yang memang membaktikan dirinya untuk menjadi pendamping pangeran satanik, yang kemudian ketika itu sebenarnya gini, Mas, menganggap satu kematian yang dimaksud itu adalah proses hanya transisi. Betul. Jadi mereka sangat happy dan menikmati rasa sakit. Jadi kayak masokis lah gitu. Modelnya gitu, Mas. Benar. Dan ritual-ritual yang dilakukan ini pun juga ada kaitannya dengan free seks bebas. Yang itu dilakukan baik laki-laki dengan perempuan, bahkan ada yang menyimpang, dan ada juga yang terjadi incest. Bapak dengan anak, kakak dengan adik. Pokoknya semua hal buruk lah ya. Iya. Nah, dari kelahiran incest itu lahirlah bayi-bayi dengan kondisi tidak normal. Bahkan ada bayi yang terlahir itu dengan kulit merah. Semua bahkan maaf ya, mungkin kayak alien gitu ya. Ini yang kemudian ditumbali, Mas. Karena satu yang itu terlahir dianggap sempurna baik ya, itu kan kemudian dipingit di cerita sebelumnya kan menjadi pengantin. Nah, yang gagal-gagalnya itu ya. Itu. Nah, ini yang nanti coba kita cari. Kita mencari beberapa bayi-bayi yang bahkan itu menjadi manusia kepompong waktu itu. Mas, kita ke sana. Panas, guys, makin panas. Kita lilinnya mau di mana, Mas? Enak. Ini Pak. Mas ini. Ini kering ini, Mas. Ini aja, Mas. Ada yang mainan. Kita tutup ini. Ini aja, Mas Ami. Ada mainan-mainan nih loh, Mas. Menarik ya. Ini aja, Mas Ami. Yang kasih lilin tanpa lampu, nanti lampu dimatikan. Nah, setelah lilin itu nyala. Ini mungkin Mas Ami bikin pola. Mas Ami fokus untuk bikin pola, saya ngeblok. Karena nanti sebelum kita cerita Algojonya apa di sebelah, saya ngeblok untuk ini dulu biar tidak memanipulasi pikiran kita.
Morningstar aja ya. Minta dupanya satu aja. Sama korek. Koreknya. Aman. Ini Bismillahirrahmanirrahim. sampai difasilitasi. Sampai mau. Tadi. Bukan mati ada nggak? Iya. Kali kan benar di situ. Dari kemarin ada survei dari situ. Makanya ini apa ya? Kalau dalam penelusuran yang keras seperti ini kemudian dua tandem yang sama itu jauh lebih ringan dan cepat, Mas. Jadi punya spesialis bidang masing-masing dan saya ringan untuk ini. Jadi lebih bisa fokus ke sini. Satu aja dulu. Bisa double track gitu loh kan, trafficnya. Soalnya mereka kan bisa kan begitu terus, Mas, dimatiin terus sama mereka. Ini tak belutnya. Astagfirullah. Enggak. Kenapa? Ini aku. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Dimatiin mungkin ya, Mas? Lampunya. matiin sih harusnya. Punyanya bagusnya ya. Satu aja cukup, Mas Ami. Cukup. Lilinnya. Tapi kalau nanti lilinnya tiba-tiba mati, kita tinggal ya. Dan kita terusin ya. Pegang satu aku ini. Senyalanya dia, sedapat ceritanya. Satu lagi. Banyak banget. Aku butuh. Oke. Aduh. Ini kalau teman-teman astagfirullah. Ini di lingkaran ini panas banget Iya. rasanya. Itu nganu Mas Ami dari bawah apa? Dari bawah Lantainya, ubin, tegel ubin. itu keluar kepala-kepala, Mas. Ya. Anak-anak kecil. Makanya aku dari tadi males banget ngeliatin Om. Kayak bayi yang mau lahir itu loh. Gimana nih, guys? Ini bukan tuyul.
Jadi ini simbol yang sekilas aku lihat tadi ketika mereka ritual. Wallahu alam untuk bentuknya yang aku lihat dalam waktu secepat itu adalah begini. Ini termasuk morning star kayaknya sih ya. Iya, iya. Karena aku gambar gak bagus-bagus banget. Jadi ala kadarnya aja. Gak apa mas, yang penting bikin simbolnya. Ini simbol yang ada di altar ya. Yang kadang zaman dulu ketika dalam satu ritual itu ada seseorang yang membawa ini ya mas, nampan atau apa itu sih namanya mas, kayak tampah gitu ya, dari anyaman bambu. Ada yang berisi kepala hewan, tapi hewan itu hewan kecil, maksudnya anak kambing, anak ayam. Dan bahkan saya melihat ada di satu sisi membawa kelapa muda. Itu ada kayak tutupnya mas, kelapa itu ya kayak kita makan es kelapa muda itu loh mas. Iya. Ketika dibuka tutup atasnya, di dalam itu ternyata ada kepala bayinya. Jadi itu hanya tempat mas untuk naruh. Ketika ini dibuka, dalamnya itu ada kepala bayi yang masih merah. Dan dari beberapa aktivitas perjamuan seksual itu, mereka yang kemudian hamil dengan sedarah ya, antara bapak dengan anak, kakak dengan adik, itu melahirkan bayi-bayi yang mengalami kecacatan secara fisik. Ada yang mereka kemudian juga diangkat sebagai penghubung, ada yang mereka kemudian dipakai untuk untuk ritual ataupun untuk perjamuan itu. Iya. Keji banget ini zaman segitu ya, Mas. Iya. Maksudnya yang masih aku nggak habis pikir, tega gitu untuk berlaku seperti itu, dan mereka senang-senang aja gitu loh. Iya. Untuk melakukannya, kayak nggak kepikiran dosa bahkan mungkin gitu ya. Iya, karena mereka pun menganggap apa yang dijalankan ini adalah perintah agama, mas. Menganggap ini karena ada gusti keyakinannya. Yang ada satu keyakinan yang memang dihayati sudah cukup dalam di beberapa ritual-ritual itu. Ini mungkin Mas Ame, saya minta satu saja mas untuk komunikasi, satu aja dengan entitas yang keluar dari sini, nggak usah lebih dari satu. Saya coba membukakan pintunya tadi. Boleh Om. Yang saya buka tentang beberapa entitas yang keluar. Jangan yang aneh-aneh Om ya. Iya. Karena nanti kalau Mas melihat satu entitas bayi, dia cakep banget bayinya, tapi dia punya sayap, nggak usah ditarik. Itu anak pengantin setan. Astagfirullah. Oke. Mungkin dari tadi sosok ada dia pakai jubah, tapi jubah hanya di badan aja, kepalanya tengkorak. Mungkin itu ya? Iya. Yang coba aku tarik ya? Iya. Mas Ame tertariknya mana? Karena saya coba, maaf ya mas, sebelumnya saya coba melihat ke lebih dalam. Kalau kita di trilogi Elizabeth, kita melihat bertemu dengan Melkel, itu wujudnya anak kecil dengan kepala domba. Tapi kalau pada kali ini, anak kecil itu cakep mas, jadi kayak anak-anak bayi Indo cowok, bayinya gemuk gitu ya, kayak di iklan-iklan susu formula bayi itu loh mas. Iya. Tapi dia punya sayap. Dan hanya pakai popok gitu, itu jangan. Seperti Cupid ya? Itu anaknya si Nyimas Sorodadi dengan pangeran itu, Pangeran Joyo, Gusti Joyo yang kita bahas sebelumnya. Itu jangan. Mas yang tadi yang anak kecil kepala tengkorak pakai jubah itu. Iya, itu aja ya. Iya. Mas kesini, nggak usah fokus ini. Saya coba membukakan, sudah terbuka. Saya membelakangi dan ceritakan nggak apa-apa mas. Oke. Ini energinya kenceng banget. Lebih kenceng dari pada yang di depan tadi. Assalamualaikum.
Ini agak PR ini Om. Jadi entitas yang tadi itu dia buat ngejaga rahasia dari semua ritual-ritual ini. Bahkan dia bisa ngejar bahkan sampai keluar dari daerah yang udah dipakai buat ritual. Jadi ketika ritual-ritual yang terjadi di sini itu kesebar di selain pengikutnya, itu dia bakal jadi target selanjutnya gitu untuk kembali. Iya, jadi kayak yang rekrutmen sih Mas. Dan ini kalau saya lihat seperti ini tuh kayak lihat sumur. Iya. Dan tadi semua dimasukin ke sini ya. Iya, kayak apa sih Mas ini tuh ketika ini kemudian ini kan Mas gambar gini ya. Iya. Dia tuh berputar berlawanan arah tuh. Iya. Iya. Efeknya Iya. itu ada di kedalaman yang lebih dalam lagi. Putra Domas itu Iya. kelihatan. Putra Domas itu ya ini Iya. tadi Mas, anak dari pengantin setan itu. Seorang bayi yang ya saya bilang lucu. Half demon itu ya, udah. Bahwa ini yang diharapkan dari segala ritual pengantin setan Ke situ terlahirnya dia Iya. itu. Buat penerus selanjutnya gitu ya. Iya. Yang disembah sama Karena manusia. ini sudah penggabungan ini Mas. Seseorang yang terlahir itu blaster ya, Iya. ya. Antara ada darah satanik tapi juga ada darah manusia. Oke. Yang dicari kan itu buat barang nanti menyerang ketika kiamat ya Om ya. Iya. Oke Mas, kita ke sini Mas. Boleh nyalain aku? Iya, nyalain boleh. Boleh. Kita ke Algojonya kan ada. Nutup ini dulu, yang lain teman-teman di luar dulu ya. Iya, jangan ada yang di dalam. Boleh disyuting nggak? Boleh dari Boleh. depan, dari depan. Yang makan hati aja. Ini harus dibersihin sih Mas. Iya, bentar. Mas, audionya sama ini. Dan kelamaan dibuka di depan ini. Cek, aman. Oke. Auzubi kalimatillah hitamati min syarril makhluk. Tuh anginnya di luar. Anginnya langsung dibuang. Iya. Gila sih ini. Nggak expect bakal separah ini sih. Expect tapi nggak se-expect ini. Ya. Nah, sama yang nutup ya. Di sini. Aman ya? Aman. Ini Mas coba. Nggak bisa. Gini sih Mas, waktu tadi saya coba untuk nge-segel ya, setidaknya bukan menghalangi tapi mengurangi intensitas. Di luar memang banyak, entah apa yang kita omongkan ini sudah diketahui sekarang ataupun yang menjaga tempat ini, menunggu tempat ini, tapi saya melihat banyak sekali orang-orang itu tingginya variatif Mas, dan tinggi-tinggi maaf ya saya tidak melihat secara bukan body shaming, orang-orang dengan tinggi sekitar 150 hingga 160 cm. Iya. Orang-orang lokal ya, orang badannya nggak ada yang gemuk karena mereka kebanyakan melakukan tirakat yang luar biasa tirakatnya. Betul. Ya kayak gini lah, kayak aku gini lah Mas. Kemudian menggunakan tutup sih Mas, kayak baju hitam gitu. Tapi tidak berdiri ke kita sini, tapi mereka coba membelakangi gini semua, kayak gini semua gitu. Dan sebelum tadi kita selesai ada satu yang begini Mas, yang membalikan badan, dia gini membawa kepala. Saja. Sepakat Om. Dan satu di sebelah kanan saya melihat seperti bukan pedang tetapi belati yang cukup panjang. Itu sih Mas. Bukan ini ya, berarti bukan seperti dewa kematian yang digambar-gambarkan yang ya? gini enggak. Bukan. Orang biasa. Iya, orang biasa Iya. yang menggunakan belati. Dan mungkin kalau saya tahu itu mungkin seperti gobang atau apa yang sering dipakai untuk merajang tembakau. Yes, itu. Ya. Itu sih Mas Ami. Bahkan ada beberapa yang dia membawa gergaji kayu.
gergaji yang sering kita lihat harian. Ada yang membawa cangkul juga. Nah, alat-alat ini saya yakini dipakai untuk eksekusi. Tapi tidak terlihat seperti buat eksekusi ya Om? Tapi lebih Enggak. seperti orang petani biasa gitu ya? Carpenter. Ada apa tadi Mas? Kayak tukang kayu, carpenter ada. Nah, menggunakan alat-alat itu ternyata kalau kita bayangkan mungkin menggunakan pisau, peralatan-peralatan ada trisula, ada kayak malaikat pencabut nyawa yang Masochis jangan-jangan di sini tuh ya? Ternyata bahkan ada yang menggunakan garpu makan. Seneng banget gitu loh untuk disiksa di sini tuh kayak bagian dari happy day aja gitu. Mereka menemukan apa yang di bawah, ya itulah yang di bawah. Bahkan seorang perempuan juga saya melihat kalau zaman dulu mungkin sisir itu kan dari ini ya Mas ya, dari besi. Itu pun dipakai. Jadi dalam satu al-bujurnya yang dimaksud itu saya melihat tidak hanya laki-laki, posturnya itu ada perempuan juga. Iya. Peralatan dapur kadang juga ada. Eksekutor lah ya. Iya. Ini sesuai pandangan Mas Ami seperti apa? Tadi karena saya coba untuk melihat dan di satu sisi saya membatangi dan saya coba melihat. Dan yang aku coba scan dari tadi itu memang benar Om. Yang berpakaian hoodie itu aku lihat sebagai eksekutor ya. Kayak dia yang bertugas sebagai kalau mau disiksa ke aku nih gitu loh. Iya. Gitu loh. Kalau mau disiksa ke aku nih ada beberapa peralatan-peralatan yang emang dipakai buat nyiksa seperti tadi yang Om Hao lihat kayak gergaji, garpu, belati, bahkan mungkin saja sampai kayak sisir gitu buat kulitnya begitu kan. Iya. Dan dalam melakukan beberapa tidak diikat Mas, jadi mereka duduk seperti biasa gini, kemudian telanjang gitu ya, nggak laki-laki perempuan telanjang bulat saya lihat, itu hubungan dilakukan eksekusi dan sampai mereka mati. Kemudian saya melihat satu yang cukup mengerikan, seorang perempuan yang ketika tadi mungkin hampir sama satu kulit di sini, kemudian itu mengambil satu pisau, dia robek perutnya sendiri. Dia ambil hatinya sendiri dimakan. Ada yang kayak gitu juga. Itu sih Mas. Bahkan darah yang mengalir di satu seperti ini, ada yang untuk basuh, ada yang mereka ketika atas ada yang menadai gini dengan mulutnya, dan mereka menggunakan seperti entah itu cawan ataupun gelas itu langsung diminum, itu ada. Itu sih Mas. Nggak kuat sih Mas aku. Tidak salah kan, mungkin kita ini yang mungkin apa yang ketika Mas Ame kesini ketika survei tentang satu entitas BPM itu coba saya ditunjukkan Mas lokasinya di mana, dan mungkin konklusi dari kesemuanya baik dari saya akan sampaikan nanti, mungkin akan ditambah dan disempurnakan oleh Mas Ame. Sebenarnya aku masih agak ragu sih. Kemarin survei itu kan karena sore hari Om. Iya. Terus melihat dari footage juga karena masih sore hari. Sebenarnya bisa, wah, kilau ya. Iya. Keluar. Mau dibuka? Sebenarnya aku ngerasainnya entitas itu di ruangan ini, ada di sebelah sini. Ini ya Mas ya? Iya. Ini loh Mas. Kita bisa lewat nggak Mas? Nggak bisa ya? Terus keluar ya? Samping bisa keluar terus lewat samping sini. Boleh? Iya, kita tutup di sini. Tadi di sini Om ada perempuan pakai gaun hitam, cuman yang aku lihat ya, entah putih jadi coklat gitu. Aku emang agak buta warna sih. Iya. Jadi mukanya ditutupin kayak cadar gitu loh. Tapi hitam. Iya, tapi hitam. Gelap sih Mas menurutku. Apakah itu hitam kusut atau? Iya, atau putih yang udah mudar gitu loh kayak. Putih yang udah agak putih lama, tapi dia lari ke sana. Kayak warna kain kafan dipocong pada umumnya itu loh. Kain kafan yang sudah kena ini. Iya, kena tanah. Di sini masih algojo yang tadi nih. Iya, masih ngikutin Mas di sebelah sini. Iya, di sini. Mau langsung eksekusi ke dalam? Boleh. Ini keburuan ini.
Nah, di sini Om. Ini energi kuat banget. Ya ya, kita sampai sini sih Mas. Enggak mana ya, kita sini background sana ya. Ini kali ya? Iya, di sini. Iya. Ini mungkin Mas Ameng ceritakan sembari saya menyusun untuk ini sih Mas, apa? Kesimpulan Oke. dari bagian pertama hingga bagian ketiga. Karena ini penutup sih. Aku ngelihat dari sesi yang paling pertama tadi ya, ketika masukin makhluk paling berendah, itu aku ngelihat kayak di sini tuh adalah tahta utama gitu loh. Iya iya. Kayak tempat ada persembahan, tempat nyembah sesuatunya di sini. Iya. Secara tempat ini sebenarnya bukan dulunya untuk tempat itu, tapi energinya ya Mas. Iya. Tapi ketika ini kosong pun ada beberapa orang yang menyelinap loh Mas. Iya. Masuk. Makanya. Iya. Kemarin aku melihat sosok BPM Iya. secara kasat mata ya, cuman dilihat dari struktur kejadian, terus apa tindakan-tindakannya, itu lebih mengarah ke Asmodus Iya iya. yang dia berkaitan sama seks, sama hawa nafsu, dan Iya. lain-lain. Soalnya kan sama-sama di sebelah sininya ada tanduk ya. Iya di belakang. Iya. Memang kalau saya simpulkan ke semuanya, satu sekte ataupun apa yang dulu lebih mengarah kepada pemujaan terhadap seks bebas. Itu Iya. yang pertama, dan ada kaitannya maaf ya dengan BDSM juga. Iya. Dan di sini butuh satu penerus dari pangeran itu, seorang tadi yang saya sebutkan itu putra Jonas. Putra Gitu. Jonas. Mencarinya dari siapa? Dari ritual itu juga. Ritual tadi. Jadilah pengantin setan. Yang bisa saya simpulkan, ini sangat-sangat singkat sekali itu sih Mas, dari kesemuanya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena mereka yang tergabung itu tidak serta-merta mereka yang mencari tentang kekayaan, popularitas, jabatan atau apa. Dan lain-lain. Tapi memang diawali dari nafsu seks gitu. Iya. Itu satu keinginan yang ternyata dicari. Dicari banget. Dan varian-varian atau variasi-variasi seks pada waktu Iya. itu. Bahkan dari penggabungan ini terlahir sesuatu hal, itu pun dari satu ritual seks juga. Iya. Itu sih Mas. Tetapi efeknya setelah bisa melakukan itu, mereka bisa mendapatkan apa yang kamu inginin. Iya. Bahkan ada rasa balas dendam juga Mas. Iya. Misal seseorang yang dulu naksir seseorang nih, kemudian dia tidak mau, dia terasa terhina. Ilmu black magic seperti santet itu bisa. Kamu mau mendapatkan dia, bisa ditarik. Kamu mau membunuh dia, bisa ditarik. Itu sih kesimpulannya. Simpulannya benar-benar bahwa sekte ini tuh kayak semua ada lah ya. Iya, apa yang diinginkan bisa. Iya. Asal mau mengikuti ritual-ritual yang udah ada dari terdahulunya. Iya, dan dilakukannya sangat-sangat halus, bahkan seperti satu penggayat kepercayaan atau kepercayaan tertentu, agama tertentu, tapi itu menjadi kedok. Bahkan ini universal Mas, apapun bisa masuk situ. Iya. Itu sih. Ini makasih ya Mas jadi temannya. Iya. Perjalanannya, penelusurannya gimana malam ini? Di luar ekspektasi sih sebenarnya ini. Aku kan biasanya eksplor kan tempat-tempat yang seru. Iya, Ini iya. seru banget parah. Kalau ada berikutnya mau dampingin, Boleh. ikutin. Siap. Nanti insya Allah ya, Insya Allah. kita jalan lagi. Iya, siap. Oke, terima kasih Mas Ameng. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan berkenan dan menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Dan ini karena sudah tidak kondusif, saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Javan Ikan sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk Dos Indonesia yang sudah mensponsori kita. Untuk teman-teman penggemar videografi dan juga fotografi dapat mendatangi, berkunjung dan berbelanja hanya di Dos Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Kalurang. Ya tutup, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaring araha yus sabun sunati.